lagi bersama dengan kami dalam program acara Voice of East atau Suara dari Timur dari Departemen Misi dan Penginjilan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Kami berharap melalui program ini Anda akan diberkati baik melalui pujian dan juga kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang akan memberkati Anda di kesempatan ini. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Shalom saudara, pada malam hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita atas kebaikannya, karyanya sungguh membuat kita terpesona. Karena darahnya yang kudus, darahnya yang suci, dia rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan kita bertahta di atas pujian dan penyembahan. Sungguh kau mempesona dari segala perbuatanmu. Hapuskan raguku, katakan kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi, sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Mari sama-sama katakan kau ubahkan hidupku. Haleluya. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Pam param pam pam param pam pam, pam param pam pam param pam pam. Sekali lagi, sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Shalalala. Oh, 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 oh. Shalalala. Mahkota bagi kehidupanku. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita dan menyanyi dalam nyanyian pujian nomor 98, Firman Hidup. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal. Sangat
salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara Bapak Ibu yang ada di segala tempat dan bersama dengan saya, Pendeta Titus Sikwa, di kantor Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua, bersama-sama Departemen Misi dan Penginjilan. Kita belajar firman Tuhan bersama pada malam hari ini, dan kiranya firman Tuhan malam ini menjadi berkat untuk kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa untuk tuntunan pimpinan Roh Kudus. Kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini kami menghadap takhta kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan kami mau belajar dari firman-Mu. Kami percaya bahwa kami ada di bumi ini, kami memiliki tujuan, yaitu tujuan kami untuk ke surga. Oleh karena itu ya Bapa, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus bekerja secara luar biasa, sehingga semua orang yang mendengar firman malam ini sungguh-sungguh menjadi berkat dan memahami maksud tujuan Allah dari firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah urapan-Mu atas hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang saya pilih dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membaca dari Alkitab saya dan Bapak Ibu mengikuti dari Alkitab masing-masing. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian firman Tuhan untuk kita malam ini, dan berbahagialah semua orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia adalah melakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema khotbah malam ini kita dengar bersama-sama, yaitu jalan ke surga hanya satu. Jalan ke surga hanya satu. Saudara, di dunia ini, di mana saja selalu ada jalan. Jalan itu jalan negara atau lintas batas, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan kampung, sampai ke distrik-distrik pun selalu ada jalan. Semua jalan itu ada nama. Misalnya Jalan Irian, Jalan Matoa, Jalan Mangga, Jalan Jeruk Nipis, Jalan Melati, Jalan Mambruk, Jalan Percetakan, atau Jalan Ahmad Yani, dan bermacam-macam nama jalan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tapi juga ada jembatan-jembatan, dan jembatan itu juga memiliki nama. Di Jayapura, di Papua ada 2 jembatan yang ternama, yaitu jembatan baru yang baru dibangun di Engkros, kemudian ada jembatan Meteor, yaitu jembatan Kali Mambramo. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jalan itu kalau terbang dengan pesawat, dan ada juga jalan darat dengan mobil, tetapi juga ada jalan kaki kalau jalan itu dekat. Dan jalan itu saya pikir semua jalan kita tahu. Misalnya jalan ke pasar, misalnya jalan ke kantor, atau misalnya jalan ke dusun, ke kebun, ke mana saja, itu harus melalui jalan. Tidak bisa kita jalan sendiri.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jalan ke surga hanya satu jalan. Dan jalan itu namanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya. Dan saya harap semua orang harus tahu jalan itu, jalan ke surga. Tuhan sendiri berkata bahwa kamu tahu jalan ke situ. Ayat 4. Lalu mereka bertanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa banyak orang belum tahu jalan ke surga. Banyak orang berpikir jalan ke surga itu melalui perbuatan, melalui kebaikan yang dilakukan, melalui kekuasaan, melalui jabatan, melalui reputasi, semua yang dilakukan. Saya beritahu semuanya itu tidak. Jalan satu-satunya ke surga hanya satu saja. Jalan itu bernama Tuhan Yesus Kristus. Di mana alamatnya orang ini? Saya mau kasih tahu alamatnya adalah Yohanes pasal 14 ayat 6. Saudara lihat buku ini, kitab ini, Injil ini dan buka, saudara pasti ketemu apa yang Yesus katakan. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Sangat luar biasa firman Tuhan ini. Dan Yesus sendiri berkata, akulah jalan. Jadi tidak ada jalan lain lagi. Satu-satunya jalan ke surga hanya Yesus sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memiliki jalan dan masuk ke surga, itu syaratnya apa sih? Ada 3 syarat saya mau sampaikan hari ini. Syarat yang pertama adalah percaya kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan pada ayat yang 1. Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Haleluya. Tuhan Yesus berkata bahwa percaya karena murid-murid mereka mengalami gelisah, ketakutan yang begitu luar biasa pada waktu Yesus menerangkan bahwa dia harus tinggalkan mereka. Saudara Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gelisah itu pun terjadi di zaman sekarang, di akhir-akhir ini. Bahwa banyak orang gelisah, banyak orang khawatir, banyak orang takut karena virus corona, karena umur panjang, karena umurnya semakin tua, dan bermacam-macam masalah dan persoalan. Tapi ada solusi yang Tuhan berikan. Dan ada jalan keluar yang begitu luar biasa Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Yaitu jangan gelisah hati. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus adalah kunci segalanya. Menyelesaikan persoalan, masalah apapun yang terjadi. Mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang benar. Dan memberikan solusi yang tepat. Dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang terjadi dengan situasi akhir-akhir ini, kita percaya bahwa ketika kita percaya dan meyakini Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya penolong yang hebat, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Kenapa kita harus percaya Tuhan Yesus? Karena dia adalah satu-satunya yang datang ke dalam dunia. Yohanes pasal 3 ayat 16, Alkitab melaporkan kepada kita bahwa karena demikian besar kasih Allah begitu luar biasa bagi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Saudara, siapa saja Anda percaya hari ini, terima Yesus dan percaya kepada dia, maka saudara sudah tahu jalan dan saudara sudah diselamatkan hari ini. Saudara harus punya keyakinan yang sungguh dan percaya bahwa kegelisahan saudara, keraguan-raguan saudara, ketidakpastian yang ada di dalam kehidupan saudara, hari ini Tuhan angkat. Dan Tuhan memberikan kepada saudara kepastian keselamatan. Karena itu saudara Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan solusi, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui dia saja, semua orang yang percaya kepada dia akan sampai ke surga. Saudara, syarat yang kedua, hari ini kita lihat bersama-sama dengan memperhatikan pada ayat yang kedua. Di sini dikatakan
dikatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Aku pergi ke situ. Sekali lagi Yesus berkata bahwa aku pergi ke situ. Saudara, ini ada tujuan yang sangat jelas. Bahwa Yesus pergi ke sana, ke surga itu. Tujuannya jelas. Yaitu untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya yang percaya hari ini. Dan meyakini bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada dua, tidak ada tiga, dan tidak ada yang lain kecuali Yesus Kristus. Saudara percaya hari ini, maka saudara sudah pindah dari hidup yang gelap kepada hidup yang terang. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat di sini bukan untuk orang Yahudi saja. Tuhan Yesus tidak berbicara untuk orang Israel, keturunan Abraham, tidak. Tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Orang Jawa kah, orang Papua kah, orang Negro kah, orang Australia kah, kulit putih kah, kulit hitam kah, rambut keriting kah, apa saja, segala suku bangsa. Mereka punya tempat. Yesus pergi untuk menyediakan tempat itu. Saudara, tempat mereka yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah sukacita kita, kebanggaan kita, dan kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus sekarang bekerja keras untuk saya dan saudara, tempat saya dan saudara. Karena itu saudara harus percaya bahwa jalan ke surga itu satu-satunya hanya Yesus. Yang kedua adalah saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan dan kebangkitan. Dan yang kedua adalah kita percaya bahwa Yesus pergi itu menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saudara harus meyakini hari ini, sungguh-sungguh, bahwa kita punya tempat disediakan oleh Yesus di surga. Dari mana bahan-bahannya kita tidak tahu. Dan semuanya itu Tuhan sediakan. Dari surga semua lengkap. Dia tidak cari bahan. Dia tidak keliru juga membangun. Dia menciptakan saudara sempurna. Dia menciptakan manusia itu bukan asal-asalan. Dan dia membangun tempat kita itu kualitasnya sangat luar biasa. Tidak bisa diukur dengan bangunan-bangunan di dunia ini apapun bentuk dan model. Tapi surga adalah milik saudara dan saya. Tempatnya luar biasa disiapkan oleh Tuhan. Karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan ragu sedikit pun bahwa saudara punya tempat ada di surga. Kalau hari ini Anda percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda otomatis akan masuk ke sana. Saya dan saudara kita akan ketemu di surga. Karena itu hari ini saudara mendengar firman Tuhan malam ini, saya harap saudara buka hati, buka hidup saudara untuk menerima dan percaya Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya ke surga. Dia adalah kehidupan dan kebangkitan, dan dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh percaya. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa dengan jelas bahwa rumah di sana itu atau tempat di sana itu adalah rumah Bapa. Dan rumah Bapa, jadi rumah itu hanya satu, tempatnya banyak. Jadi tidak ada merek rumah yang macam-macam di surga. Hanya satu, yaitu rumah Bapa, rumah Allah. Dan hebatnya anak-anak itu ada tinggal di rumah satu rumah. Tapi kita menikmati suasana yang luar biasa. Tidak seperti di dunia ini. Saudara ke surga tidak usah juga bawa uang untuk kontrak rumah dan sewa-sewa. Semua lengkap. Semua lengkap. Tinggal menikmati. Karena itu kita sekarang bersenang-senang dan selalu bergembira sambil menunggu kedatangan yang kedua kali. Marilah kita lakukan tugas istimewa, yaitu beritakan Injil supaya banyak orang percaya Yesus untuk memenuhi tempat yang disediakan oleh Yesus Kristus sendiri. Supaya semua orang harus masuk surga dan jangan ada yang binasa. Dan saya mengajak kepada saudara semua setiap generasi, baik Anda orang tua, pemuda, anak-anak, ibu, bapak, orang sekolah atau orang tidak sekolah, masuk surga itu bukan orang-orang pintar. Tapi masuk surga itu adalah mereka yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kesempatan ini jangan lewatkan. Dan saudara punya kesempatan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga. Dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan sumber kebangkitan. Dan percaya bahwa Yesus pergi menyediakan tempat bagi saudara dan saya
sangat bersukacita. Dan berita ini membawa kegembiraan yang sangat luar biasa. Syarat yang ketiga dari pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa Yesus berkata, dia akan segera kembali. Tuhan Yesus akan segera kembali. Coba perhatikan pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Ayat yang ketiga saja dulu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Sangat luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus tidak berkata bahwa aku sudah selamatkan kamu. Kalau kamu sudah mengenal jalan ke surga, silakan datang saja. Saya menunggu jemput. Tidak. Luar biasanya Tuhan kita adalah dia berkata bahwa aku datang segera menjemput. Haleluya. Kebenaran ini memberitahu kepada saya dan saudara bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Apakah saudara orang penting? Apakah saudara orang yang lahir sama-sama dengan Yesus? Apakah saudara punya kemenakan? Tidak. Siapa saya dan saudara? Saya orang berdosa. Kita najis, kotor. Tapi Yesus datang menyediakan tempat, lalu datang lagi jemput. Ini istimewanya luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Presiden dengan rombongan mau datang ke Papua. Biasanya yang terjadi, itu persiapannya luar biasa. Di hotel di mana beliau menginap dengan rombongannya, itu siaga satu. Kerja keras. Saudara, Yesus datang mau jemput saudara dan saya. Siaga satu di surga, malaikat itu jemput saudara dan saya, itu luar biasa. Dan itu ada seorang kemenangan, ada sorak-sorak yang besar akan terjadi. Karena itu sukacita kita ada di sini. Dan Yesus datang, dia tidak menawarkan surat, cukup, kamu datang saja. Saya tunggu di jalan. Tidak. Yesus berkata bahwa aku datang jemput. Haleluya. Sediakan tempat, kemudian rapi, luar biasa, kualitasnya hebat. Yesus datang jemput kita. Ini istimewanya bagi kita yang percaya kepada Yesus, bahwa kita punya tempat di surga. Dan dia segera datang. Tanda-tanda akhir zaman sudah luar biasa terjadi. Yesus segera datang. Memberitahu kepada saya dan saudara bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu, dengan penuh sukacita, mari kita masuk di dalam penginjilan. Saya mengajak kepada semua komponen dan semua umur. Jadi penginjilan itu bukan tugasnya pendeta. Bukan seorang orang penginjil saja. Saudara menjadi aktor. Semua orang bertobat dan berbalik datang kepada Tuhan. Ketemu di jalan, di saksi, di pasar, di mana saja. Beritahukan. Berita sangat amat indah ini. Supaya mereka tahu jalan ke surga. Jangan mereka tidak tahu. Kalau dari pasar mereka pulang ke rumah itu tidak ada persoalan. Tapi kalau mereka lupa jalan, itu manusia kelainan. Tapi kita harus tahu jalan. Bagaimana kita tahu jalan? Yohanes pasal 14 ayat 6. Jangan keliru. Di dunia ini banyak kebenaran. Tetapi saudara Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri menjelaskan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia akan datang kembali. Saudara, ada seorang pengajar dari India. Dia menyampaikan seminar atau forum yang dibuka sekarang ini. Bahwa saya dengar ada satu statement yang beliau sampaikan. Dr. Sukarnaik atau siapa itu namanya. Dia orang berkumis itu yang sekarang ini sangat luar biasa dan banyak orang memperhatikan dia. Dia berkata begini, Yesus itu yang dipercaya oleh orang Kristen. Dia datang, dia turun dari atas dan dia bersaksi tentang kepribadiannya bahwa dia adalah nabi. Tapi nabi yang terakhir, nabi yang harus kita percaya adalah Nabi Muhammad. Itu keliru. Saudara, Alkitab mencatat bahwa jalan dan kebenaran itu ke surga itu hanya Yesus Kristus satu-satunya. Jangan saudara disesatkan. Jangan saudara ikut pengaruh atau ajaran-ajaran sesat yang sekarang ini merajalela di mana-mana. Mari saudara baca firman Tuhan baik-baik. Sungguh-sungguh membuka hatimu dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Sekarang sudah ada di ruang tunggu. Sedikit lagi dijemput. Saya dan saudara kita akan ketemu di sana. Karena itu firman Tuhan ini, saudara renungkan baik-baik. Kalau hari ini ada yang belum percaya dan terima Yesus, saya mengajak segera buka hati. Jangan terlambat. Buka hati dan percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
dan saudara diselamatkan supaya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan malam ini, dan Tuhan Yesus dimuliakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita berada di dalam dunia, tantangan, persoalan, masalah, kesulitan, duka, air mata. Kita harus bawa kepada Tuhan, karena hanya Dia yang memberikan solusi dan jalan keluar, dan memberikan jawaban yang tepat. Karena itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sampaikan pergumulanmu kepada Tuhan. Tuhan sedang menunggu saudara berdoa kepada Dia. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Sadrak, Mesak, Abednego, Allah Elia dan Elisa, Allah yang kami sembah, orang-orang percaya. Kami sungguh percaya bahwa kami ada hari ini oleh karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kami diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan. Lalu kami dikawal, kami dijaga, kami dilindungi oleh Tuhan. Walaupun dunia ini penuh dengan tantangan, persoalan, masalah, kegelisahan, keraguan-raguan, kebimbangan, dengan berbagai keadaan dan situasi yang terjadi. Secara khusus akhir-akhir ini, ya Bapak, semua orang di seluruh dunia, di 5 benua Indonesia, Papua, sampai di kampung-kampung sekalipun, semua orang takut oleh karena COVID-19 merajalela di mana-mana. Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terus bergantung kepadamu dan berada di dalam lindungan Tuhan, dalam Yesus Kristus anak Elohim, Allah pencipta langit dan bumi. Kami sungguh percaya bahwa penyertaan dan perlindunganmu sungguh nyata. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini kami bawa semua pergumulan kami kepada Tuhan. Sebelum kami naikkan kepadamu Tuhan, siapakah kami ini? Engkau melihat kami masing-masing, semua pelanggaran, dosa, kejahatan yang kami buat, baik itu sengaja dan tidak sengaja, dengan tutur kata, sikap, tingkah laku. Ya Bapa, kami mengecewakan Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, darah Golgota turun atas kami semua. Ampuni, suci kuduskan kami. Baik dosa dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam pemerintahan, dan dosa di mana-mana. Tuhan ampuni ya Bapa, sehingga bangsa ini dipulihkan, gerejamu dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan, pribadi-pribadi dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kami mengaku kepada Tuhan, dan Engkau Allah yang setia dan adil, yang dapat mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Sungguh firman-Mu ja dan amin. Kami sungguh percaya bahwa ketika kami menyampaikan ini, Tuhan bertindak untuk mengampuni kami. Saat ini kami menyampaikan semua pergumulan beban kami kepada Tuhan, berdoa secara khusus untuk penginjilan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mengasihi dunia, mengasihi isi dunia ini dengan kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang demikian luar biasa, dan menyelamatkan umat-Mu ya Bapa. Oleh karena itu, misi penginjilan menjadi tugas dan tanggung jawab bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan di segala zaman sampai Engkau datang kembali ya Bapa. Oleh karena itu hamba berdoa pada saat ini, biarlah Tuhan memberkati penginjilan di seluruh dunia dengan berbagai cara, berbagai metode, berbagai pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam nama Yesus. Urapan kuasa-Mu bagi hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan penginjilan ya Bapa. Ada negara-negara komunis yang keras menolak Yesus, tapi Injil diberitakan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kawal utusan misi, istri, anak-anak, atau ada yang tinggalkan keluarga dalam nama Yesus. Tuhan bersama dengan mereka. Apa yang disampaikan hari ini menjadi berkat dan berguna bagi semua orang yang mendengar. Dan kami sungguh percaya bahwa penggenapan pemberitaan firman-Mu khotbah Yesus di bukit, yaitu Injil diberitakan sampai ke ujung dunia dan semua orang mendengar Injil, maka terjadilah kesudahan alam. Matius 24 ayat yang ke-14 sedang digenapi, sedang terjadi di mana-mana dalam nama Yesus. Penginjilan lewat yayasan-yayasan, televisi, siaran-siaran,
bahkan juga ya Bapa di media-media yang disiarkan di mana-mana. Dalam nama Yesus, Tuhan kokohkan, Tuhan memberkati, Tuhan sempurnakan semua telinga mendengar Injil, dan semua penghuni neraka dipindahkan ke dalam kerajaan-Mu. Karena itu siang ini, malam ini hamba berdoa, biar Tuhan memberkati, menggunakan semua orang yang ingin memberitakan Injil, besar, kecil, tua, muda, perempuan, laki-laki, orang kaya, orang miskin. Ya Bapa, taruh firman-Mu di bibir mulut mereka untuk beritakan Injil, bahwa hanya Injil yang menyelamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Sungguh ya dan amin. Karena itu ya Bapa, hamba serahkan dalam tangan-Mu secara khusus untuk persekutuan gereja-gereja baptis di tanah Papua, Departemen Penginjilan ya Bapa, Ibu Ketua, Ibu Ame Jigibalom, kami serahkan dalam tangan-Mu semua program, semua visi, semua rencana-rencana ke depan dalam nama Yesus. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sempurnakan dan mampukan sehingga semua itu dapat dilaksanakan dan banyak jiwa dijangkau bagi Yesus. Kami sungguh percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oleh karena itu ya Bapa, Departemen Misi dan Penginjilan ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, sehingga dapat melaksanakan semua program. Banyak orang dimenangkan, ada pengutusan-pengutusan yang terjadi, ada pelatihan dan persiapan, bahkan juga ada pembekalan dilakukan. Semua di dalam kontrol Tuhan, memberkati semuanya itu. Kami sungguh percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan. Karena itu ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah umat baptis didorong dan terus Tuhan membakar hati, pikiran kami, hidup kami untuk memberi, mendukung pelayanan penginjilan. Baik itu dengan dana, baik itu dengan doa, baik itu dengan daya, pikiran, semangat, dan spirit. Semua kami bersatu untuk melaksanakan misi penginjilan bagi dunia. Sehingga banyak orang bertobat, datang kepada Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati gereja-gereja, pemimpin-pemimpin yang ada di atas tanah Papua, gubernur, ya Bapa, dan semua aparatur pemerintah yang dipimpin oleh hamba-Mu. Kesehatan hamba-Mu diberkati, dipulihkan. Semua pemimpin kami Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Ya Bapa, kuasa-kuasa gelap, kuasa setan, kuasa iblis yang bekerja untuk merubuhkan, membinasakan, membunuh orang-orang yang ada di atas tanah Papua. Tuhan pilih, Tuhan tetapkan dalam nama Yesus. Tuhan kawal, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Oh terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, berdoa untuk Ketua Umum Badan Pelayan Pusat, Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, semua departemen-departemen, pengurus wilayah, bahkan gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, istri, anak-anak, semua kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh menjaga, mengawal, melindungi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang memanggil, Engkau Allah yang mengutus hamba-hamba-Mu ke tengah-tengah dunia yang bengkok dan rusak ini. Pasti Tuhan lindungi dan menyertai. Karena itu ya Bapa, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Engkau Bapa yang sanggup menolong, memberi solusi jalan keluar bagi kami orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Karena itu kami serahkan semua pergumulan ini kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa pada malam hari ini kita sangat merasakan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Terima kasih saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Anda telah mengikuti program acara ini. Dan kami berharap Anda diberkati melalui program-program acara yang kami hadirkan untuk memberkati Anda. Apabila Anda memiliki beban doa, silakan kirimkan pokok doa Anda melalui nomor yang tertera di layar ini. Dan tentunya kami akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang Anda kirimkan kepada kami. Nantikan edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus